Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami percaya karunia Roh Kudus adalah nyata dalam hidup kami. Kami percaya akan memberikan kepada kami kuasa, hidup damai sejahtera di bumi, dan sukacita ajaib surgawi. Terima kasih Bapa, kami terima kuasa pengajaran, pembelajaran yang berguna dalam hidup kami, agar kami berlimpah-limpah dengan syukur dan kuasa memberkati sesama, dan berlimpah-limpah oleh anugerah-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berkat. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita lihat sedikit informasi di kitab suci kita. Ya, mari kita lihat. Dalam Roma 14 di ayat 17 dikatakan di sana, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Bapak Ibu, 3 ayat ini semoga bisa memberkati kita. Di ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, yang namanya sukacita oleh Roh Kudus bisa jadi satu bagian, atau juga kita percaya bahwa oleh Roh Kudusnya ini termasuk dalam soal kebenaran, dalam hal damai sejahteranya, dan juga sukacitanya. Nah, kita lebih percaya bagian yang kedua, yaitu oleh karena adanya Roh Kudus dalam hidup kita akan terjadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sesuai dengan buah Roh Kudus yang ada dalam Galatia 5. Dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh, karena ada Roh Kudus, maka ada yang disebut sukacita dan damai sejahtera. Namun karena ada kata kasih di depannya, kita percaya kasih itu kasih nyata, yaitu menerima kasih ilahi. Kita percaya Allah yang mengasihi kita, sehingga kita menerima kuasa, menerima karya dan anugerah-anugerah ajaib dari sorga karena kasih Bapa, kasih Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia. Itulah yang disebut kasih versi buah roh ini. Dan kasih ini adalah kasih nyata dalam tindak tanduk, dalam tingkah laku, dalam perbuatan nyata juga. Karena kita percaya cinta Allah, kita saling mengampuni. Karena kita percaya cinta Allah kepada kita, kita percaya kita pun diampuni. Sehingga kita percaya kasih Allah dalam segala tindak tanduk kita. Tidak ada jadi bunuh diri, jadi depresi, jadi lemah, jadi bingung, jadi takut, jadi khawatir karena percaya kasih Allah. Karena percaya kasih Allah, kita percaya pemeliharaan Allah. Kita percaya kuasa memelihara bumi yang Allah titipkan kepada kita bahkan. Yang disebut burung-burung di udara pun dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Jadi kita percaya kasih Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya, bukan sebagai burung-burung. Sehingga kita percaya kuasa ajaibnya. Sehingga buah Roh Kudus yang nyata ialah kasih yang nyata, sukacita, dan damai sejahtera. Itu yang kita percayai. Bapak Ibu, kata kasih nyata yang mendatangkan damai sejahtera, ini yang disebut juga sering disebut kebenaran atau sedekahan atau righteous act. Ya, sedekah dalam bahasa Ibrani, ya dalam bahasa Yunaninya itu dikaiosune, yang adalah juga kebenaran. Ya, dikaios itu orang benar, sadik itu orang benar. Sedekahan itu perbuatan kebenaran yang nyata. Nah, sedekah kepada Allah, sedekah kepada manusia itu bukan artinya kita ngasih duit, bukan. Tapi mengampuni sesama karena kasih Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, percaya pada Allah, beriman pada Allah, berharap pada janji Allah. Itu disebut juga mengasihi Allah, percaya pada Allah, sedekah pada Allah. Itu yang kita percayai juga secara teologi Kristen yang
sejalan dengan apa yang ada di Ibrani, akar Ibraninya. Nah, Bapak Ibu, kata sukacita dan damai sejahtera dan kebenaran tadi itu ada juga di Roma 14 ayat 17, ada juga di Galatia 5 ayat 22 tadi. Sehingga kita percaya bahwa kata sukacita adalah bagian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, contoh lain kita lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi kita tahu ya, ini karena Roh Kudus. Kita lihat ayat sebelumnya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Yang baru ayat 6 tadi, di 1 Tesalonika 1 ayat 6 ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Jadi kita ini mengikuti para rasul dan mengikuti Tuhan Yesus kita. Dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, sukacita oleh Roh Kudus dengan ada bukti damai sejahtera dan kuasa mengasihi, kuasa menerima kasih Allah dan kuasa mengasihi, itu adalah bagian Roh Kudus yang kita harus selalu pegang. Kita minta, kita ucapkan, kita doakan, kita bersyukur, memuji-muji Tuhan, bermazmur dengan penuh syukur dan sukacita. Dan itu adalah janji Allah, ya kita kembali sampaikan ya ayatnya ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Yang tadi kita tahu konsepnya adalah soal kuasa mengasihi sesama, kuasa menerima kasih Allah sehingga kita bisa saling mengasihi Allah, mengasihi sesama karena kuasa kasih Allah. Itulah kebenaran dan damai sejahtera sehingga kita benar-benar penuh dengan kecukupan. Bukan artinya harus kaya atau jadi atlet, tapi harus hidup dalam kebaikan Tuhan yang nyata, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, dan sukacita, di mana tiga-tiganya oleh Roh Kudus. Sehingga ayat 18-nya, Roma 14 ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Baru ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian firman Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan bersukacita dalam hati kami dan lidah bibir kami, bukan karena jumlah uang yang kami pegang, bukan karena kemudahan dalam hidup sehari-hari, namun kami juga percaya dalam segala sesuatunya kami percaya Allah yang maha membalas, yang maha memberikan balasan dalam hidup kami. Di mana kerja keras kami, kerja keras para rasul, kerja keras Tuhan, Tuhan yang balaskan semuanya pada waktumu, pada waktu kedatanganmu. Kami percaya Tuhan, dengan hati yang sukacita dan bersyukur, kami terima kuasa damai sejahtera-Mu. Kami terima kuasa memberkati, mengasihi yang daripadamu, yaitu kebenaran. Dan sukacita Roh Kudus Allah yang menaungi kami semua. Kami terima, kami mohonkan kepadamu bagi semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kuasa ajaib Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus kami. Amin. Dan